Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 231. Bayu memberikan paperback pada Valeri. Sekali lagi Valeri tertegun. Dia hanya bengong melihat kulot warna hitam beserta pembalut ukuran paling panjang. Ya Tuhan, Bayu mungkin bukan pria jet set seperti Tuan Albert atau Tuan Sebastian, tapi perhatiannya sungguh tiada tanding tiada banding. Hati Valeri tergugu. Terima kasih, Bay. Valeri tersenyum lembut pada Bayu. Maaf, saya ke kamar kecil dulu. Pamit Valeri pada Sebastian. Kedua lelaki itu mengangguk dan sama-sama melihat Valeri masuk kamar kecil. Kawan Valeri ini begitu perhatian. Sepertinya dia menyukai Valeri. Sungguh tulus hati pemuda ini, batin Sebastian. Malam hari di apartemen Bayu, jam 10 malam Valeri diam-diam keluar. Tapi, langkahnya terhenti karena ternyata Bayu belum tidur. Kamu mau kemana, Val? Tanya Bayu. Kamu belum tidur. Valeri sedikit terkejut. Sudah, tapi aku haus. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumah sakit. Valeri tersenyum kecut. Gilang merengek terus. Menginginkan aku ada di sisinya. Aku antar. Ujar Bayu. Jangan, nggak usah. Aku sudah pesan mobil online. Tolak Valeri. Bayu diam saja. Dia membiarkan Valeri pergi. Tapi Bayu segera berlari ke kamarnya dan menyalakan ponsel. Berkat bantuan seseorang, Bayu diam-diam menginstal aplikasi pelacak di ponsel Valeri yang fitur tersebut tidak muncul di ponsel Valeri. Selain itu Bayu memasang alat perekam khusus di tas Valeri, itu pun pemberian seseorang. Kamu mau kemana, Val? Tak mungkin Sebastian Alvaro membiarkanmu malam-malam pergi sendirian, dia akan menyuruh para asistennya untuk menjemputmu, gumam Bayu. Intens melihat titik merah yang berjalan di peta yang terdapat di dalam aplikasi pelacak. Bayu menghela napas, dia melihat titik merah tidak menuju rumah sakit melainkan hotel. Sudah kuduga, desis Bayu. Segera Bayu menelepon seseorang. Aku perlu bantuanmu lagi, kumohon. Bisakah? Setelah berbicara serius dengan seseorang, Bayu segera memasang headset lalu keluar kamar dan membawa kunci mobil di atas nakas. Dia hendak menyusul Valeri. Kamu sedang halangan, Val. Bisa-bisanya kamu masih menemui lelaki itu. Desis Bayu saat mobilnya sudah keluar dari area apartemen. Bayu menyetir mobil dengan menajamkan pendengaran. Dia berpikir Valeri sudah berada dalam kamar bersama Sucipto. Kurang ajar lelaki itu, dia tetap memaksakan kehendaknya meski Valeri sudah mengatakan dirinya sedang berhalangan. Bayu memukul setir dan semakin mempercepat laju mobilnya. Kebetulan sekali, Bayu tiba di hotel dan bertemu dengan Alex dan juga Nawang. Coba ku dengar. Alex meminta earphone yang dipakai Bayu. Valeri dipaksa dan sepertinya mendapat kekerasan. Kita harus cepat. Alex dan Nawang bergantian mendengarkan earphone. Ada di lantai berapa? Tanya Nawang pada Bayu. Suite room lantai 7, jawab Bayu tak sabar. Dia tak kuasa mendengar jeritan Valeri. Di kamar bersama Sucipto. Ketiga orang tersebut bergegas menuju lantai 7. Tenanglah, kau tidak sendirian. Alex menepuk bahu Bayu. Bayu mengangguk dengan kedua mata memerah menahan tangis kepedihan. Dia begitu prihatin dengan nasib Valeri. Mereka pun tiba di lantai 7. Alex segera menekan bel kamar Sucipto berkali-kali. Dibantu Bayu yang menggedor pintu tak sabar karena jeritan Valeri semakin menjadi-jadi. Earphone yang dia dengar. Pintu terbuka, Sucipto berdiri dengan celana boxer yang melorot. Tanpa kata Alex,
Bayu dan Nawang merangsek masuk ke kamar yang pencahayaannya sangat redup. Nawang segera menyalakan saklar lampu. "Kalian siapa?" "Hah?" gertak Sucipto. Nawang gesit mengumpulkan pakaian Valeri yang tercecer di lantai lalu membantu Valeri mengenakan pakaian. Valeri sendiri sungguh sangat terkejut dengan kedatangan Bayu, Nawang dan juga Alex yang tak terduga. "Kalian siapa?" hardik Sucipto menggelegar. "Kami akan membawa Valeri saat ini juga. Kontraknya denganmu selesai kemarin malam," ucap Alex. Sucipto mengernyit lalu tersenyum menyebalkan. "Oh, kalian antek-antek perempuan. Ini, sewa kontrak perempuan ini masih tersisa 2 malam." Alex mengeluarkan selembar kertas dari balik jaketnya lalu menempelkannya di wajah Sucipto dengan keras. "Baca baik-baik surat kontrakmu. Kau tidak akan menyentuh Valeri saat dia berada dalam siklus bulanannya," ucap Alex. Sucipto nyaris terjengkang karena wajahnya didorong keras oleh Alex. "Sialan kalian, bocah ingusan. Berani kalian kurang ajar padaku, hah?" Sucipto tentu saja berang. Tapi mendadak muncul Sebastian dari arah pintu masuk. Dia memang pulang ke hotel karena mendapat laporan dari salah satu asistennya yang dimintanya mengawasi Valeri dan Sucipto. Alex tak begitu peduli dengan kedatangan Sebastian. Dia melempar beberapa foto Sucipto bersama gadis-gadis lain yang menjadi peliharaannya. "Koleksi pemuas nafsumu banyak, kenapa kau memaksa Valeri malam ini?" sentak Alex. Sucipto terkejut melihat foto-foto dirinya bersama perempuan lain. "Gadis ini lebih nikmat dari yang lainnya dan malam ini sebetulnya aku jijik karena dia sedang datang bulan. Tapi mengingat 2 malam lagi kontrak berakhir, aku tetap ingin menikmati tubuhnya," ucap Sucipto. Alex memukul rahang Sucipto keras hingga lelaki tambun itu tersungkur. Valeri menjerit. Nawang memeluk Valeri, sementara Bayu segera mendekat dan meminta Valeri serta Nawang untuk keluar dari kamar. "Kurang ajar, kau. Sudah berbulan-bulan menikmati tubuhnya tapi kau masih bilang jijik, hah?" Alex kembali melemparkan pukulan dan tendangan. "Lex, stop. Jangan main hakim sendiri. Takut kamu kebablasan, nanti kamu yang rugi." Bayu mengingatkan. "Aku akan melaporkan kalian ke polisi," ancam Sucipto. "Kembalikan perempuan itu," teriak Sucipto. "Silakan laporkan dan foto-foto ini akan sampai pada istri juga mertuamu. Tak hanya itu, reputasimu seketika akan hancur karena aku akan menyebarkan aibmu di media sosial. Kau akan ditendang istri dan mertuamu tentu saja. Selama ini kau hanyalah benalu, menumpang hidup pada keluarga istrimu, sama seperti ayah Valeri." Alex mengancam dengan penuh percaya diri. Wajah Sucipto menegang. Dia menggosok-gosok tangannya. Jangan sampai istri dan mertuaku tahu tentang foto-foto ini juga sewa kontrakku dengan Valeri. Uang yang kukeluarkan untuk Valeri sangat banyak dan itu bukan uangmu, brengsek. Itu uang istrimu, kau hanya laki-laki kereyang. Kebetulan diangkat derajatnya oleh istri dan mertuamu." Potong Alex cepat dengan napas memburu. Sucipto bersujud di kaki Alex. "Aku akan melepaskan Valeri, aku berjanji. Asalkan semua rahasiaku tetap kau simpan. Kumohon." Sucipto mengiba. Alex mencibir sinis lalu menendang bahu Sucipto keras hingga terjengkang bahkan terpental menubruk kaki tempat tidur. Sucipto meringis kesakitan, sementara itu Sebastian segera meminta Nawang dan semuanya masuk ke kamarnya untuk menenangkan diri. Alex pun mengekor Bayu dan Sebastian. Ancamannya untuk Sucipto rupanya sangat mempan untuk melepaskan jeratan rumit yang dialami Valeri selama ini. Jam 4 sore,
Kediaman Dharmawangsa. Alex dan Nawang sedang berada di ruang kerja Reza Dharmawangsa. Jadi sudah selesai urusan Valeri? Tanya Reza dengan mematut-matut piyama ungu. Terbuat dari kain sutra. Sudah, Tuan. Terima kasih telah memberitahu saya perihal GPS dan juga alat perekam. Ide dari Tuan sungguh sangat membantu. Alex berkata sangat santun. Reza tersenyum. Ingat saat pertama kali meletakkan alat pelacak di gelang Lanita Azalea dulu. Sejak saat itulah dirinya mengenal dan akrab dengan alat pelacak. Hingga perlengkapan pribadi anak-anaknya dilengkapi alat pelacak karena rentan berhadapan dengan hal berbahaya di luar sana. Aku mendapatkan alat-alat seperti itu dari kenalan ayah Erik, papa mertuaku. Tapi hanya aku yang sering menggunakan alat seperti itu. Albert dan Sharon hidupnya aman sentosa. Hanya istri dan anak-anakku yang kerap berhadapan dengan bahaya di luar sana, entah mengapa. Reza duduk di sebelah Leon dan Susana, berhadapan dengan Nawang dan Alex. Susana yang wajahnya tetap tampak tegas tersenyum bangga pada Alex dan Nawang. Jauh di dasar hatinya dia merasa lega karena juniornya tampak sangat bisa diandalkan. Dia merasa tenang. Jadi papa pasti tahu kalau aku pergi ke klub malam atau tempat-tempat aneh di luar sana. Tapi untungnya aku tidak terlalu suka tempat-tempat hiburan seperti itu. Lebih nyaman berkumpul bersama teman-teman kardusku, tukas Leon yang memang lebih sering menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak jalanan teman masa kecilnya. Papa lebih suka kamu berteman dengan mereka. Daripada menghabiskan uang membeli minuman mahal di tempat hiburan, lebih baik uangmu digunakan untuk hal lainnya yang lebih bermanfaat, timpal Reza. Nawang dan Alex sangat mengagumi sosok Reza Dharmawangsa beserta istri. Di luar sana banyak konglomerat yang gemar pamer harta kekayaan, tapi keluarga Dharmawangsa nyaris luput dari pemberitaan semacam itu. Bahkan kegiatan sosial dan amal mereka jarang terekspose. Dharmawangsa hanya dikenal sebagai pebisnis handal di bidang real estate. Raksasa real estate. Bahkan para publik figur Dharmawangsa pun semuanya sosok yang sederhana Dimas, Nathan, dan Arthur Leonard. Sungguh keluarga Dharmawangsa adalah gambaran miliuner kelas kakap tapi tetap down to earth. Nawang dan Alex merasa bersyukur dan beruntung bisa menjadi bagian keluarga Dharmawangsa. Ya, keluarga. Karena Dharmawangsa selalu menganggap para pekerjanya adalah keluarga. Maaf Tuan, Sri mau minta izin. Tiba-tiba Sri muncul di balik pintu ruang kerja yang terbuka setengah. Ada apa, Sri? Tanya Reza. Aduh, ngomong tahu-tahu nongol tanpa ketuk pintu. Hampura, Tuan. Sri teh mau ke bioskop sama Aa Wawan. Tapi nanti malam mau nginap di hotel, dapat voucher menginap gratis 2 malam dari Den Leon. Sri menang taruhan. Sri membungkuk di ambang pintu. Taruhan. Taruhan apa? Reza melihat ke arah Leon. Leon hanya mesem. Itu, anu Tuan, taruhan bola. Tim sepak bola kesayangan Aa Wawan menang melawan tim favorit Den Leon, jelas Sri takut-takut. Kalian berjudi. Reza mengernyit. Nggak judi, Pak. Lagian Mbak Sri heboh nggak jelas kalau nonton bola. Jelek-jelekin para pemain tim favorit aku. Sekalian aja aku tantang. Lagian bukan taruhan uang. Kalau aku menang, Mbak Sri harus masak semua makanan kesukaan aku selama seminggu. Kalau Mbak Sri yang menang, aku kasih voucher menginap gratis 2 malam di hotel Papa yang baru di daerah Kuningan, Pak. Jelas Leon. Sekalian mereka liburan. Sudah lama Papa nggak keluar negeri dan ajak Mbak Sri liburan. Sri menggoyang-goyangkan badan centil dan mengulum senyum simpul pada Leon. Reza memijat pelipisnya.
2 malam? Tanya Reza. Iya, Tuan. 2 malam, jawab Sri. 1 malam saja, iya, ucap Reza. Sri melihat voucher gratis dari Leon. Tapi di sini tertera menginap 2 malam, Tuan. Kalau Sri menginap 1 malam nanti kena denda. Aturan dari mana itu? Ada juga andai kamu menginap 3 malam baru kena cas, ucap Reza. Sri cemberut seraya menimang-nimang voucher dengan gayanya yang sok manja dan centil. Nggak usah drama, Sri. Ku bilang 1 malam ya 1 malam. Titah Reza tegas. Sri menghela napas pasrah. Tak mungkin dia menolak perintah Reza. Baiklah, 1 malam, Tuan. Sri tahu kalau tidak lihat Sri sehari di rumah, Tuan pasti rindu. Kalau begitu Sri pamit, Tuan. Besok siang Sri check out. Sri mengangguk sopan dan berlalu dari ambang pintu ruang kerja Reza. Tak lupa dia menutup pintu rapat. Kenapa nggak 2 malam saja sih, Pak? Tanya Leon. Jangan, biar 1 malam saja. Papa khawatir Sri nanti hilang keliling hotel dan tak tahu arah jalan pulang. Kita sering kerepotan kalau bawa Sri ke luar negeri. Dia kerap hilang di hotel. Entah salah masuk kamar, entah dia kebingungan ada di lantai berapa dan naik turun tangga sampai sesak napas. Kamu tahu sendiri Sri sering migrain jika naik lift, jawab Reza. Ya tapi ini bukan di luar. Mbak Sri menginap di hotel Papa sendiri. Lagian Mbak Sri sama suaminya, ujar Leon lagi. Sudah, 1 malam saja, tandas Reza. Leon tidak berani lagi membantah ucapan Reza. Nawang dan Alex sangat maklum, Reza Darmawangsa begitu protektif juga menyayangi. Semua pekerjanya dan Sri adalah salah satu asisten rumah tangga kesayangan Reza. Tak jam 8 malam di suite room Sebastian Alvaro. Valerie mengelus lembut pucuk kepala Gilang yang sudah terlelap. Tadi sore Gilang baru pulang dari rumah sakit dan Valerie yang menjagainya atas permintaan Sebastian. Sebastian sendiri terlambat pulang karena masih ada pekerjaan yang belum selesai. Valerie bersandar di bahu sofa lalu meregangkan tubuhnya. Tapi lalu dia cepat bangkit. Valerie ingat sedang datang bulan dan takut jika dirinya menodai sofa empuk berwarna broken white tersebut. Aduh, untung gak tembus, mana lagi banyak-banyaknya. Valerie bernapas lega. Dia beranjak ke minibar lalu menuang minuman halal berlabel non-lokal. Tapi lalu didengarnya suara bel pintu. Tuan Sebastian pulang. Gumam Valerie senang. Malam ini dia ingin pulang karena tubuh dan pikirannya terasa letih dan Bayu tentu saja akan menjemputnya. Valerie membuka pintu tapi yang berdiri di depan pintu adalah seorang wanita paruh. Baya dengan mata terbelalak melihat Valerie. Kamu berani menemui anakku lagi? Ucap Agustina, ibunda Sebastian. Agustina merangsek masuk dengan melihat Valerie dari bawah hingga atas. Rupanya uang transferan dariku kamu gunakan untuk perawatan diri hingga kamu masih bisa mempertahankan kemudaanmu. Sinis Agustina mencibir Valerie. Apa wanita ini ibunya Tuan Sebastian? Pasti beliau mengira aku adalah Nyonya Kemala, batin Valerie. Agustina berjalan menuju sofa. Di mana Sebastian? Masih belum pulang, sahut Valerie pelan. Agustina melirik sinis pada Valerie lalu menuju kamar Gilang. Valerie sendiri hanya berdiri kaku di dekat minibar, tatapan Agustina tampak sangat mengintimidasi. Tak lama Agustina kembali keluar. Dia bersidekap. Sebastian yang menghubungimu karena Gilang sakit? Tanya Agustina. Valerie mengangguk seraya menunduk. Kenapa kamu datang?
Bukankah kau sudah berjanji tidak akan pernah lagi menampakkan dirimu di depan anak dan cucuku? Gilang juga bukan anakmu dan aku sudah rutin memberimu uang perawatan untuk sakit jantung ibumu. Kenapa berani berulah di belakangku? Valeri tentu saja kebingungan dan tak bisa menjawab pertanyaan Agustina. Jangan sampai kau buka mulut pada Sebastian jika aku yang sudah menjebakmu, Kemala. Jika hal itu terjadi, akan kuumbar pada semua orang bahwa ibumu adalah simpanan suamiku dan akan kuhentikan biaya pengobatan ibumu. Ucap Agustina membuat Valeri sedikit mengernyit.